Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Fattahu ya Alim. Hadirin yang mulia Bapak Ibu sekalian, Allah. Alhamdulillah, bersyukur sekali. Makanya tumben-tumben biasanya disajikan lebih sederhana. Jadi tulisan yang berbobot seperti ini saya ambil yang mudahnya. Ini masih mending kalau aslinya langsung tidak saya perbesar, itu malah separuhnya lagi mestinya. Jadi mestinya halaman ini ya lihat sini saya gedekan segini. Ya dalam rangka diantaranya untuk meyakinkan bahwa selama ini yang kita kaji sama-sama tidak asal jeplak. Asal jeplak itu ya betul-betul kita referensinya ada jelas. Cuma saya pilihkan materinya tidak soal ulang tahun malah, tapi malah soal berita yang santer belakangan. Di beberapa kasus ditemukan emas. Itu penggeledahan atau ditemukan pahala istilahnya. Tidak hanya yang 74 kilo itu aja, tapi juga ada berikutnya. Bupati mana itu juga punya berangkas. Sehingga kita 74 kilo. Padahal istri itu punya 5 gram itu aja, setengah gram. Tadi saya dipamerin atau kemarin dipamerin itu ya gede, tapi gede tempatnya. Emasnya LM-nya, ya, logam mulia mereka menyebut itu. Yang produksi Antam apa? Setengah gram itu culik ya, kelihatan gede itu karena ada kelihatan mewah gitu. Itu kalau 74 gram 74 kilo ya kilo. Kok dijadikan setengah graman begitu kecil-kecil itu berapa? Makanya kita tengok petunjuk dari Allah Ta'ala. Tidak kok dalam rangka untuk itu, tapi untuk muhasabah, untuk tengok diri kita. Jangan-jangan kita walaupun yang kita tidak kumpulkan, tidak tumbuh adalah emas, tapi apa? Sehingga ada petunjuk dalam surat Al-Humazah disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wailun likulli humazatil lumazah. Wailun, celaka. Celaka asumsinya bukan kecelakaan ketabrak motor, jadi celaka itu harus ampun-ampunan, binasa, nelangsa, setumpuk-tumpuk. Makanya di sini ditafsirkan ai adzabun syadidun. Ya ketemu ya lafalnya ada di tengah.
setelah surat di bawahnya itu ada tafsirnya. Ini saya ambil dari tafsir Sofwatut Tafasir. Sofwat itu saringan dari kata sofi. Maka kalau ada nanti minuman kok mereknya sofi, saya nanti udah steril saringan, sehingga diterjemahkan dengan jernih sofi. Tapi kalau Sofwatut Tafasir itu adalah saringan dari beberapa tafsir. Tafasir bentuk jamak dari kata tafsir. Itu saya ambil dari sana. Jadi kalau tidak disarikan intisari, wah tafsirnya tidak di perpustakaan itu mungkin malah tambah pusing lihat berubah begini udah. Makanya mestinya harus dipandu. Kopi ini biar agak encer-encer gimana nih? Udah berusaha banget ini nggak ada. Ya biasanya kalau diseruputi kopi langsung agak jreng gitu. Tapi semoga kalau kita pelan-pelan kita renungkan, Allah kasih buka fikir dan hati kita sebagai cerminan. Kita sama-sama ngaca. Waspadalah bakal cilaka. Maksudnya celaka ditafsirkan adzabun syadidun, siksaan yang keras sangat. Ya bisa jadi ya berlipat-lipat syadid itu sangat. Wahalakun, halak itu ya rusak. Wadamar hancur lebur. Nah, tapi bahasa untuk menggambarkan wailun itu malah lebih dari ini. Ya bisa jadi tidak hanya hancur karirnya, kalau kita akan senggolkan tadi itu. Hancur karirnya, hancur rumornya, jabatannya, mentalnya gitu. Apalagi nanti namanya azab ya nanti. DP-nya saja, mukadimahnya aja udah sedikit, apalagi nanti di barzahnya kesana. Tapi katanya berita itu belum ada yang punya katanya. Jadi emas banyak 74 kilo itu katanya belum ada ketahuan yang punya. Maka netizen itu kurang ajar juga. Pak, saya Muhammad Sotik lagi ulang tahun, itu punya aku itu 74. Sini balikin. Biar nanti atapnya Al-Amin itu kelar. Udah kelar apa belum? Habis kelar. Ini perlu berapa kilo emas untuk bensin? 74 kilo. Ada yang ngaku, netizen malah yang banyak yang ngaku itu. Saya lihat di media sosial. Likul liman yu'ibun nasa, bagi orang, setiap orang yang suka. Kalau terjemah versinya adalah mengumpat dan pencela. Ini asumsinya adalah karena dikaitkan dengan ayat berikutnya. Ketika ada orang diberikan kelebihan harta, itu sangat potensi untuk menjatuhkan, remeh, merendahkan orang-orang lemah. Sehingga kalau dalam pengadilan dan sebagainya, jadi malah justru yang agak pasal dia orang-orang hanya ngambil berapa gitu terus. Jarang yang berkenan untuk melindungi. Kita mungkin sangat potensi juga nyikapi orang yang nggak punya duit, kadang itu agak nyepele, gampang, ngece. Dan barangkali kita mungkin mengalami ketika belum punya apa-apa, bagaimana perlakuan masyarakat kira-kira. Bahkan tidak hanya masyarakat, saudara-saudara kita, keluarga kita, di saat kita belum punya apa-apa misalnya, ya bahasanya pandangan sebelah mata, dipandang sebelah mata. Bahkan kalau seandainya kita punya anak dan sebagainya, kurang pada dekat. Begitu kita agak jaya sedikit, baru agak merapat gitu, mendekat, hormat. Maka dengan demikian kita juga harus
Jangan sampai memperlakukan, apalagi terhadap orang-orang lemah, orang gembel, orang gembel, kere. Kadang beradinya orang kepada orang-orang lemah, tapi kalau orang kuat nunduk-nunduk, nyembah-nyembah, puji-puji. Ya ternyata wailun. Terutama diuraikan lebih lanjut tadi mana ini? Alladzi jama'a malan, orang yang suka mengumpulkan. Mengumpulkan bisa jadi nyimpen, bisa jadi numpuk. Apa yang ditumpuk? Malan, harta. Harta bisa jadi diuraikan banyak. Kalau tadi yang kita sebut adalah emas, sampingnya emas apa lagi? Duitnya berupa apa? Dolar mana ini? Ini. Nah, dolar ada dolar Singapura, ada dolar Amerika. Itu yang di satu berangkas, mungkin berangkas yang lain bisa jadi. Itu yang berupa duit. Ya kalau seandainya rumah, kumpul-kumpulkan, kendaraan, istri, ya itu juga kalau cuma untuk kumpul-kumpulan, tidak dalam rangka untuk menegakkan sunnah, untuk ibadah. Oleh karena itu bapak-bapak juga begitu, ketika punya mantu, punya bisa, niatannya ketika untuk mengumpulkan nikah dan ibadah. Jadi alladzi jama'a malan, duitnya cuma ditumpuk-tumpuk, dikumpul-kumpul. Saking rimpennya, takut ketahuan. Sampai untuk buka aja pakai muas apa, bahkan double apa, berangkas apa, berangkas apa berangkas ini, atau samanya. Terus gudang duit loh. Kalau kita kan nyimpennya di kopiah ya, di peci ini, disempetin. Itu aja kebutuhan istri. Makanya ada yang menyampaikan sejatinya yang pintar cari duit itu suami apa istri sih? Nah, pintar yang jawab. Jadi yang pintar cari duit itu istri sebetulnya. Jadi duit ditaruh mana aja dicari-cari ketemu. Sampai diselepekin di sini. Istri juga begitu loh. Sudah saya taruh di Sofwatu Tafasir, itu ben ada kitab kok agak merokok sedikit. Padahal itu untuk batasan. Jadi kalau teruskan malah banyak sekali deposito. Jadi yang tidak celaka adalah ketika duitnya tidak ditumpuk aja, tapi cepat dialirkan. Wah, kalau itu malah mendapatkan lawannya celaka apa ya? Ya sejahtera, bahagia, sentosa, tabungan. Maka menjadi pelajaran bagi kita kalau ingin mendapatkan kesentosaan, kebahagiaan, kesejahteraan yang hakiki, tidak hanya semu dan sementara, tidak hanya sebatas ketika berada di bumi mutiara, gitu. Karena kita ngalami tinggal di bumi mutiara cuma berapa lama. Maka harus dipikirkan nasib tinggal selamanya. Nah, yang dipikirkan tidak hanya tempat penguburannya, penguburan elit itu mana itu, garden itu, tidak tahu masalah itunya. Kalau itu kan cuma lahiriah, kelihatan zahirnya. Bisa jadi walaupun dimakamkan tempat yang elit, tapi alam kuburnya gebuki malaikat bisa jadi. Jadi maksud petuah atau nasihat agama tidak di masalah itunya, tapi masalah amalnya. Ketika dianugerahi lapang rezeki, alirkan di jalan Allah, jalan Allah, jalan Allah.
sambil persediaan untuk rumah, untuk keluarga, karena itu juga perintah agama. Jangan sampai disedot untuk masjid aja, enggak. Membesarkan anak, menafkahi keluarga itu amal-amal yang sangat mulia. Di Riyadhus Shalihin ada bab tersendiri. Bunyi babnya entah itu bab 48 atau berapa sekitar gitu. Itu bunyi judulnya adalah babun nafaqati alal iyal, menafkahi keluarga. Jadi harus diimbangi. Ketika ibadah ritualnya rajin, cari duit untuk membesarkan anak-anak juga harus semangat. Walaupun nanti dapatnya berapa, tapi usaha dan ikhtiarnya sangat getol, tidak putus asa. Makanya membesarkan anak-anak, bahkan setiap puluhan itu suapan yang masuk ke istri itu sedekah. Bapak-bapak masih pada punya istri? Selama ini yang masuk ke mulutnya berapa banyak beras? Itu sedekah. Maka kalau bapak-bapak kok capek, keringetan, ternyata gajinya dihabiskan keluarga, ya jangan sampai ngeluh. Ya itu tabungan. Asalkan istri dan anak-anak jangan menghambur-hamburkan berlebihan. Karena nggak boleh. Tadi yang kita baca sama. Jangan sampai mubadir. Wa'adadahu, dan orang yang suka ngitung-ngitung, makanya dalam tafsirnya ay alladzi jama'a malan katsiran wa ahsahu, dan notal-notal, wa hafadha, dan ia jaga simpen ala adadihi li alla yang kuso famana'ahu minal khairati. Jadi digegem betul, dijaga hitungannya jangan sampai berkurang, karena li Allah yang kuso tidak berkurang. Sehingga jangankan untuk kebaikan aja juga famana tercegah, saking takutnya kurang. Kenapa sampai tega lakukan demikian? Ini kalau teruskan olah sebelum ayat berikutnya, olah tobariyu ay ahsa adadahu walam yunfikhu fi sabilillah. Dihitung dan dia takut, walam yunfikhu, dan dia tidak infakkan hartanya itu fi sabilillah, di jalan Allah. Sebab hitungan-hitungan dia, kalau seandainya punya 74 kilogram, segramnya buat segram itu kilo ya. Kalau segram itu dulu pernah 3 juta. Kalau 1 on itu berapa gram? Cuma 10 ya? 100. Nah kalau segramnya itu 3 juta, dulu pernah 3 juta. Berarti kalau 1 on berarti 100 juta, 300 juta. Berarti 1/10 kilo. Ya 1 on itu. Tapi dia anggap kalau seandainya kurang 1 on diinfakkan, berarti tinggal berapa? Nah, dia takut yang mestinya 74 kilo berhubung dijariahkan 1 on jadi berapa? Waduh, cuma 73 kilo gitu. Sama orang zakat kadang juga berpikir begitu. Jadi 2,5-nya 1 miliar berapa ya? Berapa? Ini gara-gara nggak ada kopinya, jadi ngitung itu agak. Oh iya makanya agak. Bapak buntu juga kan ketika jadi maksud saya begini, orang zakat kalau ini tipenya mentalnya, biasanya yang kelihatan aja yang dikeluarkan, sementara yang masih ada itu tertutup. Sama juga, ya tidak usah zakat lah, kita sedekah aja. Ada kotak amal lewat,
Ketika ini ngunus duit, kira-kira yang kelihatan 100.000 atau yang 2.000? Nah gitu, ya kayak gitu tuh. Waduh, udah kecengklong 2.000 gitu. Ya orangnya gitu. Lah ini masih penting kalau seandainya 2.000. Lah ini enggak, mana malah. Jangankan kurang, kalau perlu malah nambah lagi. Biar nanti bisa 75 kilo gitu. Ketika nyampe 75 kilo, ini juga nanti uang kok kecengklong lagi, kecengklong apa ya? Kekurangi lagi. Kalau bisa malah 76 kilo gitu. Ini klop dengan entah berapa tahun pernah kita simak. Cuma dalam perspektif hadisnya, yaitu pernah kita simak sama-sama tentang hadis Nabi bahwa dunia itu hijau dan manis. Maksudnya hijau, yo mempesona. Pasti kemecer itu apa ya? Ngiler. Begitu belum kerai melihat. Tapi begitu kerai dan dirasain legi, manis. Kalau manis tuh enak. Ilustrasi manis sih banyak sebenarnya. Enak lagi pasti kepengen. Maka jarang orang minum jus kok sampai nyisa itu, jarang. Jadi minum jus itu uang tuh potong. Pernah ya jus yang ada loncat? Lah iya makanya itu kalau manis harta itu juga bisa. Kok jadi Bang Jamal kayaknya. Jadi makanya disebutkan hadis yang lain, sekiranya manusia dianugerahi 2 apa itu danau atau 2 lembah, kalau bahasa sekarang ya tambang, itu masih pasti ngiler yang ketiga. Maka tentu bapak-bapak juga begitu, manusia ini pada manusia atau batu ini. Jadi walaupun ngaji maupun nggak ngaji, lihat dunia pasti hijau dan manis. Ustadz maupun nggak ustadz. Cuma kalau kita yang dapat petunjuk Allah dan Rasulnya, walaupun kepengen ada di rem gitu. Kepengen kayak apa kalau tidak miliknya, ya cuma dilirik aja. Namanya lihat. Nah kalau tidak ada nasihat petunjuk ini, tidak ada remnya, ya dikerakuk. Maka itu kayaknya 74 itu kerakupan itu. Sebab kalau manual hanya wah, istri saya itu ngumpulin 0,5 gram aja udah berapa tahun, 10 tahun atau berapa dapat 5 gram. Itu aja ngerengek-ngerengek saya. Oh, dia udah ngerengek-ngerengek. Jadi kalau seandainya bapak-bapak misalnya selama hidup nabung setiap tahun 1 gram misalnya, itu aja udah mending. Itu sampai mati baru dapat berapa kilo itu? Waduh, belum dapat. Jadi maksudnya itu pasti. Nah, kenapa sampai hitung sedemikiannya, bahkan disimpan, bahkan sampai kalau tidak dapat petunjuknya. Maka tadi saya bilang bahwa ini jadikan cerminan, jadikan petunjuk dan bimbingan bagi kita. Karena tadi orang yang seperti ini tipenya itu ya sabu. Dia menganggap annamalahu akhladahu. Sesungguhnya hartanya itu bisa mengekalkannya. Jadi dia lengah, merasa bahwa dia tinggal di dunia ini akan terus gitu. Sehingga sampai disimpan perimpan begitu. Jadi nggak kebayang kita disimpan di tembok, disimpan di ubin. Kalau bapak-bapak disimpan di mana? Ya tempat penyimpanannya ada yang disimpan. Nah itu. Paling ya tadi di sini karena kan yang disimpan cuma berapa ya 5.000. Jadi kalau hilang-hilang itu nggak terlalu nyeselin gitu. Jadi berpandangan seakan-akan dia
Maka nanti surat yang berikutnya juga bikin lengah. Alhaakumut takatsur. Jadi tersangka itu adalah saingan banyak-banyakan. Ketika kesaingan banyaknya, dia nggak terima, kepengen mengungguli, dan ketika keinginan nafsunya dia mengungguli yang lain biar gagah, itu yang kadang bikin lalai. Sehingga kalau lalai nanti teruskan ya menghalalkan segala cara tadi. Dan ternyata yang seperti itu diingatkan dari awal surat ini, wailun, celaka. Walaupun yang bersangkutan pribadinya menganggap jaya. Jaya itu wih. Seakan-akan kalau sakit bisa sembuh dengan duitnya. Seakan-akan terpuruk bisa terentaskan dengan duitnya. Kalau bahasa kita ya semuanya bisa dibeli, berhubung ada alat belinya, maka dia agak terlagak dan saking lagaknya menyangka bahwa dirinya akan kekal selamanya. Ini repotnya. Maka di sisi lain dalam petuah berikutnya Rasulullah SAW, orang yang baik itu adalah orang yang banyak ingat mati. Dan kalau banyak ingat mati gimana? Ngapain duit saya simpan banyak-banyak? Kalau saya tinggal, kalau saya mati, tinggal. Kenapa rumah saya renovasi sampai ini nih? Begitu jadi baru sepekan orangnya. Nah, makanya terjemah Indonesianya bagus untuk meninggal. Tidak hanya sekedar wafat, tapi meninggal dunia. Itu sebetulnya juga pesan yang bagus. Sementara yang dibawa adalah amal. Maka kalau kepengen meninggal dunia kok masih bawa, maka ya harus hartanya diamalkan. Ini yang pernah kita kaji juga ketika momen hari raya Kurban dengan surat Inna A'tainakal Kautsar, yang mana tidak akan terputus kalau dikorbankan, kalau dibuat amal. Banyak-banyak kalau seandainya ada kelebihan dari kebutuhan primernya, ada hajatnya, kok ada numpuk-numpuk, segera alirkan ke pesantren, ke TPQ gitu. Bahkan tidak hanya fisik bangunannya. Nah, tadi saya ada orientasi wali santri. Alhamdulillah di Kutab Umul Qura pimpinannya ini ingatkan, kalau soal bangun fisik gedung gampang, kalau sarannya gampang juga. Yang susah itu adalah bangun mental. Kalau mental berarti iman, adat, kayak gitu. Jadi maksud saya ketika kita berkeinginan untuk bangun TPQ, jangan cuma yang dibangun gedungnya. Kalau kepengen bahwa jamaahnya atau umatnya dan sebagainya kepengen bisa baca Quran, jangan cuma berhenti beliin Qurannya, tapi juga jariahkan orang yang berkenan nonton baca Quran. Jadi kalau seandainya kita punya duit gitu, jangan kesemuanya digunakan untuk beli Quran, tapi disisakan untuk nyangoni Ustadz yang nonton Quran itu. Karena Ustadz yang nonton Quran itu juga punya anak, punya keluarga gitu. Nah, begitu istilahnya. TPQ juga sama. Jangan sampai gedungnya ada, guru TPQ-nya nggak ada. Jadi walaupun nggak standar amat ya, nggak standar maksudnya tidak standar UMR, nggak gitu-gitu amat sih. Sebenarnya ada untuk kebutuhan primernya, kecukupan sebagaimana layaknya manusia hidup. Lah dijawab oleh Al-Quran. Sangkaan dia, anggapan dia yang merasa bahwa duitnya itu bisa mengekalkannya, dijawab dengan lantang, kalau nggak bakalan mustahil.
Karena kebalik. Bahkan saking baliknya itu kalla la yumbadanna fil hutama, tidaklah demikian, terus jaya, terus hebat, terus uwih, bahkan akal kekal, termasuk yang kau tumpuk-tumpuk, yang kau simpen itu seakan nolongin dirimu. Ketika diborgol, terus yang borgol dengan duitmu itu bisa membuka kuncinya. Dalam bahasa sekarang sogok atau suap dan sebagainya. Seandainya lolos di situ, nggak lolos di kuburnya, nggak lolos di hisabnya, tapi itu. Nah, jawaban Al-Quran itu tidak hanya sekedar dunia, tapi nembus juga gitu. Jadi kalau seandainya, makanya bapak-bapak jangan sampai pandang, loh, itu orangnya ngumpulin harta, tapi nggak celaka juga. Padahal Al-Quran itu pasti shodaqallahul adzim, kan itu ya? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Loh, katanya celaka wailun likulli humazatul lumazah. Tapi orang itu ya humazah, ya lumazah, tapi kok enggak wailun gitu. Bahkan bapak-bapak mungkin agak ngelus dada, ya Allah. Itu bejatnya, namun jahatnya, namun bilang terhadap negeri ini, terhadap agama ini. Tapi kok awet? Awet itu apa ya? Loh, kok nggak mati-mati gitu sih? Katanya tadi itu sampai apa itu tadi itu terjemahnya wailun tadi, yo rusak, yo hancur, yo ini. Ternyata yang dipandang Al-Quran tidak hanya lahiriah duniawinya, apalagi bisa jadi tadi hancur mentalnya. Lebih gagah-gagah bapak-bapak, walaupun tidak punya apa ya, jangankan kiloan, setengah gram aja mungkin nggak nyimpen juga. Tapi alhamdulillah, ketika berangkat Jumatan ada yang ngasih Jumat berkah, alhamdulillah gagah. Jadi nggak kena kolesterol, nggak kena asam urat, tidur nggak di hotel juga ngorok di serambi masjid aja. Kalau petugas yang nggak nempel aja masih. Alhamdulillah istrinya juga terima apa adanya, anak-anaknya juga sekolahnya pada pinter-pinter. Nah itu sama juga. Jadi kalau Al-Quran menyeluruh, maka ini membangun keyakinan kita bahwa Allah pasti benar, termasuk segala firman-Nya. Maka pastikan diri kita agar tidak wailun, jangan sampai deket-deket likulli humazatil lumazah. Ketika dianugerahi harta dan selanjutnya tadi, jangan sekedar ditumpuk-tumpuk banyak-banyakan. Berarti kalau bapak-bapak punya motor dan sebagainya, kira-kira niatan numpuk atau niatan dipakai? Nah ini jangan sampai terlalu koleksi, jangan. Nah ketika dikoleksi, daripada nganggur bayarin pajaknya, enak taruh lagi-lagi pesantren aja, TPG aja. Inventaris kan wakaf kan, setiap ini digunakan apa pahalanya. Maka bapak-bapak tengok dirinya, kalau seandainya ada motor-motor lebih misalnya, mana yang kelihatannya agak dipakai, yang nganggur mana ya, selain bayarin pajaknya ya ngabisin tempat gitu. Tapi ada model orang yang hobinya ya orang itu. Nah ketika kita diantara kok punya hobi demikian, ya ingatkan dengan wailul likulli humazatil lumazah. Ada orang yang hobinya ngumpulin istri, ya ada juga kayak gitu, jangan dikira. Padahal setiap istri itu harus ada tanggung jawabnya. Semoga kalau tidak tanggung jawab, tidak nafkahi. Padahal nafkah itu ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Nah kalau tidak memperlakukannya demikian, berarti zalim. Karena perintah Al-Quran wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Termasuk kalau saya lanjutkan, ada orang yang sukanya ngumpulin anak. Ngumpulin anak gimana? Ya, kalau bahasa kasarnya mulutnya ini, mulut saya ini seneng bikin anak, bukan bikin alam. Bikin anak maksudnya belum genap 2 tahun sudah lahir adiknya, belum lahir adiknya.
Tapi suruh mandiin, suruh nyebokin, suruh tidak mau. Apalagi daftarkan sekolah, sehingga anak-anaknya terlantar. Itu kamu dimasukkan itu masuk wailun likul gitu. Yaitu dilafal alladzi jama'a malan. Makanya kalau hadisnya malah dijelaskan lebih lanjut, cukuplah dosa besarnya bagi orang yang punya anak keturunan tapi dia tidak bertanggung jawab. Bunyi hadisnya yang saya lupa. Ya, menelantarkan, tidak menggedikan. Nah, nanti dibalik, betapa mulianya satu amal ketika dianugerahi anak dan keturunan, dia besarkan. Maka bapak-bapak jangan sampai kecil hati. Ketika punya anak betul-betul kerja dengan sungguh-sungguh sehingga menghantarkan anak-anak dewasa, pertumbuhannya bagus. Maka kalau diusut-usut MBG mestinya bagus itu ngasih makan orang. Bisa juga. Yang nggak bagus dan kadang pelaksanaannya prakteknya agak error gitu. Termasuk evaluasi di daerah-daerah atau di kampung-kampung itu malah ada dibuang-buang. Jadi kalau seandainya terlalu bahas ya nanti ada pasal yang agak tajam juga itu soal MBG di beberapa sekolah itu anak-anak. Ya bagi guru-guru yang mengkaji surat-surat itu miris. Orang tua-tua kita itu jangankan buang nasi ceblok aja jatuh itu suruh cepat-cepat muat satu. Sebab walaupun kelihatannya cuma satu biji, itu prosesnya jadi apa ini? Jadi nasi, jadi sego, itu panjang itu. Orang nanam padi kira-kira langsung panen atau nunggu berapa lama? Harus nyebar dulu. Ketika nyebar baru dari wineh namanya kalau bahasa Jawa. Wineh itu bibit. Bibit ini harus dipisah-pisahin. Kalau nggak bisa enggak. Nanti ketika udah dipisah, nanti saingan dengan rumput. Rumputnya harus diberesin. Kalau bahasa Jawa matun apa dulu. Ya, dos. Baru nanti prosesnya melibatkan berapa orang itu. Maka sekali-kali anak-anak, kalau saat ini kita sebagai pendidik atau apa sebagainya, misalkan ini harus miris melihat. Apalagi kok panen tomat, panen semangka, mereka terus dibuat lempar-lemparan itu juga harus juga. Cuma kadang itu bentuk protes ya ketika harta tomat kok. Ya, mungkin hati lagi orang emosi gregetan gitu. Ya kembali pada ini. Lah apa itu khutbah disebutkan narullahil muqaddah, yaitu nerakanya Allah atau apinya Allah yang bulat-bulat muqaddah. Saking bulat-bulatnya muqaddah ini disebutkan dalam hadisnya wafil hadisi. Apalagi apinya Allah, apinya manusia kasarannya begitu aja udah. Apinya apa ini? Yang punya api itu kira-kira siapa sih? Pertamina atau apa ya? Jadi misalnya Pertalite terus jeblat akhirnya bulat-bulatnya panas apa enggak? Yang ini adalah nerakanya Allah. Yang mana disebutkan dalam hadisnya wafil hadithi ukida ala nari al-fasanatin hatta ihmarrat. Jadi neraka ini dinyalakan sepanjang 100 tahun. 100 tahun itu? 100 al-fasana. Alfa itu berapa? 1000 tahun. Padahal bapak-bapak merebus air biar jadi kopi gitu. Merebus air biar mendidih itu kira-kira berapa tahun ya? Merebus air sampai mendidih itu kira-kira merebusnya berapa tahun? Lumayan. Tapi sampai isya kok belum mendidih.
Nah ini ditimbali lagi setelah 100 tahun berwarna ihmarra merah, summa ukida kuning yang lain lagi. Kayu bakarnya entah gimana dan sebagainya atau bahan pemanasnya sampai alfasanatin lagi sehingga berubah hatta ibyadda. Bahkan setelah itu summa ukida alaiha alfasanatin. Jadi 1000 tahun tahapannya. Wah kayak gitu. Hatta iswadat sehingga sampai wireng hitam. Kelap atau hitam apa? Hitam pekat ada sebagainya. Jadi itu disuruh untuk godok atau untuk bakar atau untuk goreng manusia yang likulli humazatil lumazah tadi kan. Yang sukanya alladzi jama'a malan ma'al. Jadi kalau dipikir-pikir kalau seandainya kena pasal, seandainya nanti ketemu siapa ininya yang nakal misalnya. Kalau kena dikenai pasal berapa ini belum seberapanya kalau dilihat di sini. Sehingga apapun hukumannya di dunia ini ya sekecilan. Maka betul-betul bagi yang masih sangat beriman dan percaya akan nasib-nasib di akhirat, termasuk nasib di alam kubur, maka pikirkan dengan betul-betul kita mencarinya yang betul-betul hati-hati, yang betul yang halal, yang betul-betul hak kita betulan, tidak hanya orang lain. Sehingga nanti Allah kasih bimbing kita, kasih petunjuk, dan Allah lindungi kita semuanya. Tidak hanya sekarang, tapi semoga sampai di akhiratnya. Dan insya Allah kalau seperti itu namanya qanaah. Dan Allah kasih kecukupan, belalanya insya Allah bisa hidup, ya bisa ketawa juga dan sebagainya. Insya Allah. Yang bikin tidak cukup itu adalah karena serakah, tidak qanaah. Maka yang disebut dengan kaya itu adalah sebetulnya kaya hati, tidak kaya banyaknya duit dan banyaknya harta tadi. Semoga kita dipimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih petunjuk, sehingga jangan sampai terlalu tergiur. Ya kepengen namanya duit. Namanya apa? Cuma tadi alhamdulillah ada remnya gitu. Walaupun kepengen, tapi kalau tidak miliknya, istri orang yang namanya perempuan cantik itu kepengen, berhubung tidak istriku, ya direm, jangan yang itu, yang di rumah aja, kira-kira gitu. Motor parkir itu bagus-bagus, nggak ada yang baru-baru. Ya kita yang kepengen, ada motor listrik, gratis, kinclong, berhubung tidak motor, ya jangan sampai itu sudah sama. Makanya semoga apa yang sudah kita kerjakan ini, semoga jerih payah keringat kayak apa, kepanasan kayak apa, dapatnya seberapa, maka diterima dengan lahir batin, engkau penuh dengan itu, karena Allah yang sudah bagi-bagi demikian. Jangan sampai protes, jangan sampai melonjak, apalagi ngeluh, jangan. Semoga demikian adanya. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.